Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa pada pelajaran rohani. Pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang kelima dengan judul alasan-alasan menghindari misi. Ayat inti Yesaya pasal 6 ayat 8, firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sahabat yang diberkati Tuhan, ketika kita membacakan ayat inti ini, maka kita dapati bahwa ini adalah komitmen penyerahan diri yang dibuat oleh Yesaya dan diutus untuk menyatakan sifat keras kepala dari umat yang mengabaikan kehancuran mereka. Dan di dalam ayat ini kita dapati juga ini adalah isi pembicaraan antara Allah dengan Nabi Yesaya. Apa isi pembicaraan tersebut? Yang saya dapati di dalam keterangan firman Tuhan, yang pertama adalah siapakah yang ingin membantu orang lain dalam berhubungan dengan Allah, ia sendiri tidak boleh asing terhadap hubungan itu. Yang kedua, bahwa orang-orang yang mengajar orang lain harus memiliki pengetahuan tentang Allah. Yang ketiga, mereka yang paling sesuai dipekerjakan bagi Allah harus merendahkan hati di hadapan Allah. Yang berikut, menyadari keburukan mereka sendiri. Dan yang berikut, dengan sangat peka dengan kelemahan mereka sendiri, maka mereka akan tetap dalam komitmen untuk menjalankan misi tersebut. Yang keempat, ingat sahabat firman bahwa Allah tidak membutuhkan dinasti, Allah tidak membutuhkan kekuasaan, Allah tidak membutuhkan ketenaran di dalam menjalankan misi ini. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan bagi kita bahwa Allah bermaksud untuk seluruh umat manusia mendapat akan kasih-Nya dan mengerti akan kehendak-Nya bagi mereka. Poin yang kelima, Allah ingin mengajar kita supaya mempertimbangkan cara-cara kita, khususnya bahwa mengutus hamba-hamba Tuhan adalah pekerjaan yang hanya boleh dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang. Poin yang terakhir, poin yang keenam, siapakah yang akan kuutus? Pertanyaan ini ditanyakan Allah langsung kepada Yesaya. Dan pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan ini sedemikian rupa sehingga menuntut seseorang untuk menjadi utusan yang terpilih dan handal. Di dalam Yeremia pasal 49 ayat yang ke-19. Nah, jika kita melihat pelajaran rohani pada pelajaran yang kelima ini, sangat luar biasa sahabat firman. Ada beberapa poin rohani penting yang kita dapati dari pelajaran yang kelima ini. Yang saya dapati dan saudara-saudara juga akan belajar dan lebih menambah pengetahuan rohani sehingga diskusi kita pada peribadatan yang akan datang lebih meriah dan kita boleh mendapatkan poin rohani. Nah, poin rohani yang saya dapati dalam pelajaran ini yang pertama, bahwa Yunus dianggap sebagai seorang nabi yang sukses. Mengapa dia sukses? Karena dia telah menubuatkan pendamaian dan itu telah digenapi. Saudara baca ini dalam Yesaya pasal 26 ayat 9 dan 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Namun ketika Tuhan memintanya untuk pergi menjadi seorang misionaris ke negeri yang jauh, dia panik dan menghindari dari misi tersebut. Nah, pertanyaan, apa alasan Yunus untuk menghindar dari misi tersebut? Alasan yang pertama, saudara baca dalam Yunus 1 ayat 1-2, karena rasa takut. Mengapa takut sahabat firman?
Karena bangsa Asyur terkenal kejam dan sebagai musuh Israel. Kita baca dalam Nahum pasal 3 ayat 1-4. Apa reaksi Yunus? Reaksi Yunus adalah Yunus melarikan diri agar tidak menjalankan misinya. Reaksi Yunus yakin bahwa dia punya cukup alasan untuk tidak mematuhi perintah Allah. Nah, sahabat firman, dari keterangan rohani di atas ada beberapa poin, beberapa poin yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah hal mendasar yang Yunus lupakan? Yang menjadi hal mendasar yang Yunus lupakan adalah Yunus lupa, sahabat firman, bahwa Tuhan adalah perisainya. Dalam Mazmur pasal 115 ayat 11, Mazmur 118 ayat 6. Bahagian kedua dari pelajaran ini, saudara baca dalam Yunus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat dan ayat 6 sampai ayat yang ketujuh. Nah, dengan judul adalah berbagai pandangan salah atau salah paham. Jika kita membaca ayat yang ke-12 dari Yunus pasal 2, apa yang terjadi? Yaitu, saudara-sahabat firman, kita dapati kesalahpahaman Yunus dengan panggilan ini. Yang pertama, sahabat firman, Yunus hanya mau mencari keselamatannya sendiri dan dia tidak peduli dengan orang lain. Dan Yunus mau memisahkan diri dengan orang jahat, sehingga dia katakan, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut. Poin yang kedua, hasilnya sahabat firman adalah ayat 3 sampai ayat 4, ayat 6 sampai ayat 7, Tuhan menggunakan kesalahannya untuk membuat dia mempertimbangkan kembali dan berpaling kepada Allah dalam doa. Pelajaran rohaninya seperti ini, sahabat firman, bahwa kita harus menjauhi dosa, tetapi tidak menjauhi orang berdosa. Artinya, bagaimana mereka tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kalau kita tidak mengingatkan mereka tentang kebiasaan mereka, tentang kebenaran Yesus Kristus, dan hanya kebenaran Yesus Kristus yang kita ingatkan, boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Yang berikut, ingat sahabat firman, bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah hati manusia. Misi kita adalah selalu menabur kebenaran firman Tuhan yang memberikan keselamatan bagi umat manusia. Pelajaran yang ketiga dari pelajaran 5 ini, saudara baca dalam Yunus pasal 3. Tidak nyaman atau kurangnya roh pengorbanan. Jika kita membaca ayat 3, bersumpahlah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Pertanyaan, apakah Yunus memiliki roh pengorbanan? Jawabnya adalah ya, sahabat firman. Apa buktinya? Mari kita lihat buktinya. Bahwa yang pertama, Yunus memenuhi perintah Tuhan. Ia harus berjalan beberapa kilometer untuk mengatasi ketakutannya, untuk memberikan pekabaran yang tidak menyenangkan. Ini adalah pengorbanan yang cukup besar bagi Yunus. Apa pelajaran rohaninya? Pelajaran rohaninya seperti ini. Ingat sahabat firman, bahwa Tuhan menerima pengorbanan kita meskipun kita enggan melakukannya. Yang kedua, tanpa ada satu roh pengorbanan diri, sahabat firman, kita tidak akan dapat memenuhi misi yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Poin yang ketiga, kita harus, sahabat firman yang berkat Tuhan, kita harus buang prasangka kita untuk mendedikasikan sebagian waktu, mendedikasikan sumber daya kita untuk misi tersebut. Yang berikut, kita perlu meninggalkan kenyamanan tertentu, sahabat firman, demi kepentingan orang lain, dan bersedia untuk digunakan secara emosional, dan semua ini demi kasih terhadap jiwa-jiwa yang sedang binasa. Poin yang keempat, kita baca dalam Yunus pasal 4, konfrontasi yang tidak nyaman. Nah, timbul pertanyaan, apa tanggapan Raja Adat Nirari III bersama rakyatnya terhadap pekabaran dari Yunus? Jawabnya adalah,
Yunus 3 ayat 4 sampai ayat 8. Raja dan rakyat Niniwe merendahkan diri dan bermohon belas kasihan kepada Tuhan. Dalam Yunus pasal 4 ayat 1, apa yang dia pikirkan? Yang Yunus pikirkan adalah Yunus menjadi depresi dan marah karena Yunus lebih menghargai kehidupan tumbuhan dibandingkan dengan kehidupan manusia. Kita datang kepada kesimpulan. Yang pertama, sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, ingat bahwa keberhasilan misi yang kita jalankan di dunia ini itu tergantung pada diri kita sendiri dan pilihan kita sendiri. Apa ajakan bagi kita? Ajakan bagi kita sahabat firman adalah marilah kita percaya kepada Tuhan dan jangan biarkan ketakutan kita menjadi alasan untuk tidak memberitakan berita keselamatan dengan taat dengan tanpa ada alasan seperti Nabi Yesaya. Ini aku, utuslah aku, kata Yesaya. Yang berikut, kesimpulan yang kedua. Ingat sahabat firman, bahwa Tuhan meminta sukarelawan untuk berbicara kepada mereka yang tidak mendengar suara Tuhan atau merasakan kasih-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan memerlukan saudara dan saya. Tuhan memerlukan kita untuk membawa harapan bagi Niniwe modern. Sehingga ada orang-orang yang datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan mereka memihak kepada Tuhan demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan mereka, dan demi keselamatan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.